selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah keamanan data. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Virtual Private Network Client to Office. Yang dimana untuk langkah pertama adalah kita mencoba membuat skema jaringan seperti gambar berikut. Yang dimana skema ini adalah dimana terbagi menjadi 3 jaringan, yaitu ada jaringan perusahaan A, yaitu dari router customer terhubung ke switch dan PC A1 dan PC A2. Lalu ada juga perusahaan B, yaitu digambarkan dengan router customer B yang terhubung dengan PC B1 dan PC B2. Lalu yang ada di bagian tengah ini, router 1, 2, 3, 4 adalah jaringan ISP-nya tersebut. Yang dimana ISP ini akan terhubung secara OSPF, secara routing dynamic, yang dimana router ini akan memberikan akan mendapatkan satu IP public dari ISP dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan masing-masing. Dan ini dilakukan secara PPTP. Oke. Jadi seluruh network yang terhubung ke router 1 sampai router 4 dia advertise menggunakan protokol OSPF. Router A dan router B, customer B, terhubung ke ISP menggunakan default gateway. Default gateway-nya ini di sini, yaitu kalau customer A itu ada di 1.10, kalau customer B itu di 2.10. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Oke, jadi yang pertama ini saya sudah buat skema jaringannya terlebih dahulu, yang dimana kalau misalkan saya buat dari awal takutnya akan memakan waktu yang cukup lama, seperti itu. Jadi ini dimana router 1 ini memiliki memiliki jaringan seperti ini. Untuk networknya 12.12.12.0 sesuai dengan angka yang terhubung juga. Dan untuk lebih lanjutnya lagi kita akan step by step. Oke, jadi langkah yang kedua adalah kita rename router 1 router tersebut. Jadi kalau ingin menyetingnya supaya tidak kelamaan. Jadi sebelumnya router ini kita sambungkan dengan switch dulu. Misalkan kita sambungkan dengan switch. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke PC. Nah, dimana nanti anggap aja ini adalah PC config ya. Ini PC configuration. Itu nanti kita sambungkan dengan switch. Jadi nanti kita bisa nyetingnya dari PC config ini. Dan supaya lebih bermudah, nanti kan semua routernya kan terhubung ya. Nanti kita suspend satu persatu sehingga kita bisa tahu, oh ini router 1, ini router 2, router 3, dan router 4. Seperti itu. Dan untuk settingannya, untuk cara setting identity-nya bisa menggunakan task dari ini. Kita masukkan ke terminal mikrotik, atau langsung ke sistem, lalu kita ganti identity-nya. Seperti itu. Bentar. Ya, seperti itu. Atau nanti langsung setting di mikrotiknya, seperti itu, langsung di mikrotik. Ya, ini belum keluar ya ininya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti habis itu kita setting namanya supaya memudahkan. Ini ya, karena saking saya belum terhubung ke ininya. Kita coba buka dari PC A1 coba. Oh ya. Nah. Oke, jadi ini belum terlihat ya ini. Oke, gini aja. Oke, jadi nanti setelah kita membuat lakukan name ini, kita setting IP address-nya dengan cara ya kita nanti bisa masukkan scriptnya seperti berikut, atau bisa dengan cara ini ya, kita bisa cara dengan ini. Anggap aja ini adalah ini ya. Anggap aja ini router 1, kita bisa masukkan IP address-nya. Nah, ini nanti kita masukkan 12.12.1, juga 12.12.1. Lalu untuk ether 3-nya 1.1.1. Dimana ini kita harus memastikan bahwa
mereka semuanya terhubung untuk ethernya sudah harus sesuai gitu, karena kalau tidak nanti akan terjadi error gitu ya, karena setiap ether ini mempengaruhi satu dengan yang lain seperti itu. Nah, ini untuk ether satunya ini 12.12.1. terus kalau misalkan di ether 1 ini di ether 2 ya, tapi misalnya nih I1 itu 14.14.1. Nah, habis itu kalau router yang ketiga nanti ini 1.1.1 seperti itu ya, sesuai sama ya skemanya ini. Kita juga sama lakukan juga hal yang sama di router kedua. Ini juga routernya masih belum ya. Di router 2 juga sama, kita lakukan juga 12.12.2, 23.23.2, dan juga 24.24.2 seperti itu. Nah, lalu ada router 3 23.23.2.3, 34.34.34.3, lalu 2 ini belum ini ya, ini 2.2, ini networknya 2.2.2.0 ya. Cuma untuk gateway-nya nanti ngikutin. Kalau misalkan gateway dari router 3 berarti 2.2.2.3, kalau customer B berarti 2.2.2.10 seperti itu. Jadi ini sudah saya masukkan juga untuk setiap gateway-nya juga. Ternyata mau ya, masih belum. Oh, nah ini gini guys, sebentar ya, coba kita lihat settingannya. Oke, pertama dari router 1 dulu, kita cek dari router 1. Nah, ini admin, ini 0. Nah, soalnya kalau settingan awalnya mikrotik pasti usernya pasti admin, terus routernya passwordnya pasti kosong, pasti nggak ada passwordnya. Kita coba IP, kok caption. Nah, kita ke IP, terus kita ke address, habis itu kita print. Nah, dimana kalau bisa kalian lihat teman-teman, ini kan ini ya 12, ini addressnya, setting IP addressnya 12.12.1, atau kalian nanti bisa kalian langsung add address 12.12.1, tapi saya pakai winbox aja supaya tidak membingungkan. Dan juga kita lakukan hal yang sama juga di router 2, admin 0, coba kita IP, terus kita address, terus print. Nah, nanti seperti ini ya, 12.12.2.a untuk ether 1 dan seterusnya. Coba kita cek di router 3 juga, captcha admin kosong, terus IP address print. Ini saya lakukan karena ini ya, saya nggak punya PC yang terhubung dengan saya nggak punya PC Winbox yang terhubung dengan keempat router ini, jadi saya langsung cek dari routernya, dari mikrotiknya seperti itu. Nah, ini kan, jadi kalau kalian lihat kan ini mikrotik ya tulisannya ya. Router 4 juga kita cek juga seperti itu. Admin address print juga sama ya, 1.0 ini ya. Kalau ini 14.14.4 24.24.24, lalu telegram 34. Nah, kalau untuk customer B, router customer B dan router customer A ini bisa kalian nanti sambungkan dulu dengan PC 1. Langsung aja kan, bisa aja langsung PC A1 dengan PC A2 sambungan dengan switch. Habis itu masukkan ke router customer A dan pastikan ini router customer A dan switch ini terhubung dengan ether E1 ya, atau kalau di mikrotik itu ether kedua kayak gitu. Jadi ether yang pertama itu harus terhubung dengan ISP-nya dulu. Hal ini juga berlaku sama di yang dari perusahaan yang B juga seperti itu. Kalau mau dicek kita juga bisa ngecek juga di sini ya. Oke. Oke. Nah, ini router customer A login, admin, password kosong, IP, address, print.
Oh ya, nah nanti 11.1 19.1.10 ya. Dan sebenarnya kalian juga bisa aja sih mau misalkan ini ya mau ganti identity juga bisa di sini ya. Itu nah ini kita cek di sistem. Jadi kan soalnya kalau kalian cek di Winbox ya, ini soalnya ini kan cara setting MikroTik secara CLI, sedangkan kalau pakai Winbox itu kita setting secara GUI seperti itu. Tapi masih tetap intinya sama ya. Kan kita kalau setting identitas kan biasanya kayak gini kan, identity air customer A. Nah ini kalau berupa GUI, kalau berupa ini, kalau kita berupa CLI ya udah kita sistem identity terus set name. Nanti kita ini kan ada set kita ketikkan namanya seperti itu. Ini coba saya coba ya kas ya seperti itu intinya. Bentar coba kita cek ya. Oh, set name sama dengan rr kas a ini. Gak bisa set name sama dengan r kas a, kita sama. Nah nanti dia harusnya pasti ganti kok teman-teman seperti itu. Oh ya, ini diganti ya, awalnya huruf besar jadi huruf kecil ya. Kita coba set name kita samain aja ya biar ya kayak tadi. Nah seperti itu. Oke. Habis itu sudah kita setting IP dan lain seterusnya. Oh ya, jangan lupa kita juga setting PC setting IP address juga dari PCA1 sampai PCB2. Untuk setting IP-nya juga sama ya, seperti properties, internet protocol, terus property ya ini, terus is following bla bla bla. Nah, untuk subnetnya kita gunakan 25.0/24 ya. /24 jadi biar tidak bingung. Habis itu untuk gateway-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ya, lalu kita lakukan advertise network OSPF. Itu bisa kalian ketikkan kayak gini. Kalian bisa ketikkan scriptnya di ini ya. Atau bisa kalian nanti setting ini ya, setting di Winbox-nya itu kayak gini. Biar nggak bingung, kalian pergi ke ini ya, pergi ke mana? Ke ke routing OSPF. Nah, terus pergi ke networks. Pergi ke networks. Oh ya, pergi ke networks, sekarang tambahin nanti misalkan ini 12.12.0 terus areanya backbone. BTW ini aku nggak masukkan karena ini router customer A, jadi jangan diutak-atik. Saya masukkan di sini aja ya. Coba ya, misalkan kita masuk ke ini ya, ketika kita lihat dulu masuk ke routing terus kita masuk ke mana, OSPF. Nah, habis itu kita add network 12.12 gitu ya, add 12.12.0 area sama dengan backbone kayak gitu. Tapi karena saya sudah setting sebelumnya, coba kita set. Nah, nah ini ke network dulu. Nah, ke network, add network 12.12.0 gitu. Tapi coba kita print. Nah, nanti sudah ini karena nanti semuanya sudah saya atur. Jadi 12.12.0, 14.14.0 dan 1.1.0 dan seterusnya. Ini supaya apa? Supaya nanti dari masing-masing router ini mereka terhubung satu dengan yang lain seperti itu. Dan ini dilakukan secara dynamic. Oke. Habis itu kita add default gateway-nya, teman-teman. Kita add default gateway-nya, itu bisa kita tambahkan. Nah, itu kita ceknya di roots ya, teman-teman ya. Jadi di IP roots, jadi IP terus root. Nah, ini kan ada DAC ini itu tadi hasil dari settingan kita yang di internet di IP address ini kan. Nah, tapi kalau misalkan ini kita cara add defaultnya sendiri, caranya tinggal ini ya, 0.0.0 terus gateway-nya tinggal masukkan. Air customer A itu 1.1.1 ya.
Ini sudah saya masukkan juga 1.1.1 ya. Misalkan ya, ini saya hapus. 1 kok gini ya? Kudunya mustahil. Kecuali lek sing nyerang kon jero. Oh, internal. Kamu itu apa dia buka PD ini saya naik pintu itu kena blokir lah. Boleh boleh gambar. Gambar mau satu ini kok gini ya sorry guys, ini satu titik, ini kan kita masukkan IP teman-teman ya, ini masalahnya satu titik satu titik satu apply. Oke. Nah, ini nanti gateway-nya 1.1 reachable ether 1. Ini harus dipastikan teman-teman. Nah, kalau kalian nanti nyambungnya ke ether 2, ya kalau misalkan kalian salah sambungin, nanti dia pasti jadinya ether 2. Jadi harus dipastikan ini dia nih ether yang pertama ya. Kayak gitu. Nah, habis itu kan kita bahas gateway ya. Ya, nanti yang sebelumnya itu saya sudah bilang kita ke properties IP protokol. Nah, ini nanti kita masukkan gateway-nya 1.10 seperti itu. Ya, untuk IP-nya kita ngikutin yang ini, IP-nya ngikutin yang di sini. Terus gateway asalnya 0, gateway-nya 1.10. Dan sama juga ya, PCA2 juga 1.10. Nah, sedangkan PCB2 itu 2.10. Nah, ini destination-nya 0.0 ini nggak usah diisi teman-teman. Ya, karena kan kita kan cuma ngatur gateway-nya aja seperti itu kalau PC. Kecuali kalau customer harus kita atur destination-nya juga. Harus kita atur destination-nya seperti itu. Lalu kita share IP public. Lalu langkah selanjutnya kita share IP public router menggunakan NAT. Jadi kita aktifkan NAT-nya. Bisa kalian ketikkan script-nya seperti ini atau nanti tinggal pergi ke mana? Pergi ke IP terus firewall terus NAT. Ya, kita tambahkan /NAT out interface ether 1 terus actionnya masquerade kayak gitu, atau tinggal copy scriptnya aja kayak gitu. Nah, testing koneksi dengan ping. Oke, coba kita berikan aja catatan dan reply jika silang ya. Ini gimana caranya, saya nggak ya, tapi kita nggak apa-apa deh ya, by aja nggak apa-apa. PCA1 kita siapin ya, kita siapin terminalnya untuk router customer A ke destination ping 1.1.1. Oke, ini mau ya. Nah, PCA.1 1.1 itu di mana? Itu customer A coba ngeping ke router 1. Dan itu sudah work ya. Ini mau. Nah, coba kita selanjutnya ping kemana ini? Dia ping ke 2.10. 2.10. 2.2.2.10. Oke, 2.2.10 itu kemana? Itu ke ini sorry. Ke ini ya, dia ke customer B. Nah, dia bisa teman-teman ya. Customer B. Dia bisa Nah, selanjutnya kita coba ke 192, 168, 2.11. Kita coba ya. Kita 192.168 2.11 ya. Nah, 2.11 itu dia berarti ke PC B1. Ya, jadi kan kita sudah atur sebelumnya kan. 2.11 kita coba. Nah, net unreachable. Kenapa kok nggak bisa? Ya nggak tahu, kok tanya saya gitu kan ya. Jadi jadi apa? Karena kita belum atur VPN-nya teman-teman ya. Jadi apa? Kita harus atur VPN-nya terlebih dahulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita berhasil ngeping dari 1.1 sama 1.2 ini berhasil, otomatis udah work teman-teman. Ya, udah work. Dan nggak usah kita lakukan ke customer B juga, nggak usah dilakukan, kayaknya aman sih teman-teman ya, karena pasti juga work ya. Kalau mau nyoba juga nggak apa-apa ya. Ya udah, kita dari sini aja, dari mikrotiknya aja coba es admin
0 0 kita coba ping 22.2. Nah, kalau pakai ini langsung aja, guys. Gak usah kita masuk kemana, langsung aja 2.2.3. Dia mau ya. 2.2.3 itu ke arah ini ya, ke router 3. Jadi kayak sama sebenarnya, kayak cuma kebalik aja sih. Cuma kebalik aja. 1.1.10 itu ke mana? Router customer A. Cuma kalau ke PC 1 dia pasti masih belum bisa. Ya. Nah, lalu kita coba tracer T ya, coba kita tracing, coba kita tracing. Ya udah kita coba. Dari sini aja deh, biar lebih anu aja, lebih enak. Langsung dari mikrotiknya. Ini kita sebenarnya coba ya, aku pengen tahu bisa nggak ya kita langsung ngetik di sini tracer T 1.1 1.1.1. Oh bisa. Oh nggak bisa. Jadi kita harus keluar dulu. Nah ini. Oh sorry. Tool tracer root 1.1.1.1. Oh tool tracer root 1.1.1. Oke, berarti kan soalnya kan kalau dari router 1.1 saja satu kan ya langsung nyambung ya, nggak ada jalan lain soalnya. Coba kita ke 2.2.10 ya, 2.2 tracer root 2.2.2.10 ya, berarti 14.14. Oh berarti skemanya dia berarti dia ke ini ya teman, sorry, ke ganas itu. Coba ini 14.14 dia ke bawah dulu, habis itu ntar dia naik baru sampai ke 2.2.10. Kalau kita tracer rootnya ke 192.168.2.11. Nah ini dia butuh waktu dulu ya buat karena masanya memang nggak bisa kan, nanti kan kita udah dia langsung bingung kayak gitu. Sama kayak juga bisa ya, kalau dari terminalnya juga sama, tinggal tracer root tracer T 1.1.1. Nah kok kalau dari PC A1 kan berarti dia naik dari ini dia naik ke mana, ini titik, ini titik 10 harusnya, 10. Oh ini sorry, harusnya ini titik 0 teman-teman ya, ini titik 0 124, ini titik 10, ini juga sama, harusnya ini 2 titik. Bisa. Tidak 10. Nah kayak gitu wis. Tapi harusnya sama lah, harusnya bisa lah ya. Harusnya sama sih. Kok titik 110 pasti dia akan turun dulu. Dia turun ke bawah enggak tahu kenapa, mungkin karena priority-nya langsungnya ke ini ya, ke 14 titik ini ya, ke router 4 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Ya jadi sebenarnya kita tahu lah ya bahwa dia bisa. Cuma kecuali kalau ke destinasi 3 dia pasti nggak akan bisa. Karena kita belum atur VPN-nya. Nah, maka dari itu kita baru setting VPN server dengan cara PPTP. Nah, kalau setting VPN dengan PPTP ini adalah cara paling konfigurasi yang paling gampang ya. Kan itu kan ada banyak cara ya, ada IP, ada SSTP, ada L2TP gitu-gitu kan ya. Nah, PPTP ini yang paling paling mudah untuk konfigurasinya. Jadi kita ini. Nah, ini kita settingnya di router customer A. Jadi kita setting lewat pinbox saja. Ini saya sudah tambahkan dan nanti kalian tinggal atur aja interface PPTP server ya. Habis itu
kita enable sesuai sama tutorialnya ini. Terus kita setting secrets ya, secrets. Terus kita tambahkan. Nah, name-nya kita pakai user 1, passwordnya samain aja user 1 juga. Service-nya pptp, profile-nya default encryption, terus local address-nya 10.1, nomor address-nya 10.2. Nah, 10.1 itu punyanya bisa satu ntar. Jadi ini sebenarnya ini ya teman-teman ya apa? IP khusus buat ngakses VPN yang seperti itu. Nah, setelah itu di PCB1 kita tinggal atur aja. Kita masuk ke network connection, caranya gimana? Caranya tuh tinggal ke ini ya. Ke start, terus network connection itu di control panel. Habis itu network connection. Nah, yang pas ini nggak ada teman-teman ya. Ini soalnya saya sudah setting sebelumnya. Kan, ini kita hapus aja deh, kita hapus. Yes. Create new connection. Next, connect to network at my workplace ya. Kita ikutin. Terus kita virtual private network connection. Habis itu kita komponen name-nya anggap aja perusahaan B gitu ya. Tapi kita ngikutin aja. Oh, perusahaan A, sorry. Misalkan kita ngikutin aja. VPN to R cas E. Next. Host IP-nya 1.1.1.10. Nah, 1.10 ini dapat dari mana? Ya dapat ini, yang dari sini. Dia bakal ngakses ini guys, dia bakal ngakses gateway-nya dari customer A seperti itu. Kita next, kita add shortcut ya teman-teman ya, lalu finish. Nah, nanti ini kan dia akan kayak kita suruh login sama passwordnya. Itu samanya kayak di sini teman-teman. Yaitu user 1, terus passwordnya user 1. Terus kalian bisa cek safety username, jadi nggak perlu login lagi. Terus connect sih bentar. Oh, sorry, user 1, terus passwordnya user 1. Nah, habis ini connected ya teman-teman ya. Nah, tadi kan sebelumnya kita nggak bisa ngeping nih ya teman-teman, jadi ingat banget ya, kita nggak bisa ngeping ke ini ya, dari ini ya, dari router customer B ngeping ke mana? Ping ke PC1A1 kan nggak bisa, karena kita belum ada VPN-nya. Coba kita ping sekarang ya, jadikan ping 192.168.1.10. Nah, bisa ya teman-teman ya. Let's go. Ya, texting koneksi dengan ping 9 sesudah VPN. Nah, kalau dari PCA1 kemana? Ke 2.11. 2.11 itu otomatis ke ini ya teman-teman ya, kemana? Ke PCB1. 2.168.2.11. Nah, dia bisa nyambung ya, karena kan kita sudah ngatur VPN-nya seperti itu. Oke. Terus coba dari PCA2 ini ya. Kalau PCA2 kita coba sambungin ke 192.168.2.11. Nah, ini nggak bisa kenapa? Karena kita belum masukin ininya ya, apa? PC ini itu belum sambung. Saya bentar. Oh sorry, ini belum nyambung kemana, ke inboxnya. Wait. Ya coba nanti habis itu coba kita sambungin.
ping 192.168.2.11. Ini ya, apa coba? PPP, harusnya udah bisa ini ya, harusnya ya. Tapi harusnya ini bisa ya teman-teman ya, code 12.11. Coba kalau dari PCB 2. Nah, kalau dari PCB 2 ini kita network connection. Seperti ini ya, create new connection, next. Ini harus bikin VPN-nya juga kayak gitu. Arkas A 1.1.1.1.10 shortcut coba user 1 connect. Coba ke 192.168.1.11. Sorry salah, ini typo. Request timeout. Tapi harusnya bisa nih teman-teman ya kalau Nah, ini dia udah terhubung. Nah, ini punyanya PC A1 harusnya. PCB. Ini punya PCB 2 harusnya ya. Coba kita sambungin box. Nah, gitu coba ping lagi. 1.1.1.10. Nah, ini dia udah mau ya, cuma kalau ke PC 192.168.1.11. Nah, ini harusnya mau teman-teman ya. Coba deh kok kita tes root dari PCB 1 aja. Tes root di 192.168.1.10. Oke, jadi dia masuk dari ini ya. Apa? Dia dari router 3, router 4, router 1, terus router sama A, baru ke dia ke PC A1. Seperti itu, guys. Oke, jadi jadi itu adalah sekian dari praktikum saya mengenai VPN. Sekian dan terima kasih.